Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik, Bu. Baik. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau bikin doa hari ini? Apa yang bikin doa? Ibu, siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak, coba sebelum masuk ke pembelajaran, dicek kanan kirinya adakah teman kalian yang tidak masuk hari ini? Ya, ini, Bu. Masuk. Coba ibu absen ya. Nanti nama yang ibu panggil kalian bisa menyebutkan makanan sarapan apa yang kalian makan pada pagi hari ini. Ya, Bu. Dimulai dari Amir. Nasi goreng, Bu. Nasi goreng, wah enak. Nasi Enak. gorengnya pakai telur atau enggak? Pakai, Bu, pakai sosis juga. Enak ya. Enak. Enda, pentil goreng. Pentil goreng pakai telur? Iya dah, Bu, yang spesial. Wah, siapa yang masak? Abang-abang. Abang, bukan ibu yang masak. Bukan. Enak ya. Fadila, Bubur ayam, Bu. bubur ayam. Enak ya, bubur ayam pakai telur puyuh atau Iya, Bu, enggak? yang ditutup-tutup. Wah, enak ya, pakai bubur. Apa? Pakai rendang, Bu. Rendang. Ya. Rendang kambing. Dan sapi, Bu. Rendang sapi. Ya, enak ya. Enak, Bu. Wah, enak-enak ya. Berarti hari ini masuk semua. Ada semua, Bu. Alhamdulillah. Baik, sebelum masuk ke pembelajaran untuk membangkitkan rasa semangat nasionalisme kita pada pagi hari ini, kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila ya. Bisa semua? Bisa, Bu. Dalam hitungan ketiga kita mulai ya. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran untuk membangkitkan rasa semangat nasionalisme kita pada pagi hari ini, mari kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila secara bersama-sama ya. Bisa sambil berdiri, ayo. Masih pagi harus semangat ya. Ya, Bu. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku tak mendukungmu. Rakyat proklamasi, sedia berpegang teguh. Pancasila dasar negara, rakyat dimakmur semesta. Kita di bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan bisa kembali ke tempat duduk masing-masing. Nah, coba ibu akan bertanya, adakah yang masih ingat minggu kemarin kita mempelajari tentang apa? Tentang mengenal lingkungan sekitar, Bu. Ya, betul Fadila, mempelajari tentang mengenal lingkungan sekitar. Nah, nanti kita akan mempelajari tentang aturan yang ada di lingkungan sekitar seperti di sekolah, di masyarakat, dan di rumah. Tujuan dari materi yang akan kita pelajari nanti itu yang pertama itu anak-anak nanti bisa menyebutkan berbagai aturan yang ada di lingkungan sekitar seperti di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Kemudian nanti anak-anak bisa memberikan contoh dan manfaat dari mematuhi aturan. Lalu tujuan yang ketiga itu nanti anak-anak akan membuat sebuah flipbook yang berisi aturan yang ada di lingkungan sekitar. Bisa dipahami anak-anak?
Marilah menari di atas menara, di atas menara. Marilah menari, marilah menari di atas menara, di atas menara. Marilah menari. Oke, sudah semangat ya? Siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Ibu akan menayangkan sebuah video. Nanti kalian silakan diamati ya. Nah, sudah ya anak-anak. Coba ibu akan bertanya. Kira-kira apa sih dari isi dari video tersebut? Yang melanggar aturan itu siapa? Kira-kira kenapa kok pelajar tersebut ditilang oleh polisi? Tidak pakai SIM ya, tidak membawa helm. Baik, jadi pelajar tersebut telah melanggar aturan yang ada di masyarakat. Pelajar tersebut melanggar aturan mengendarai motor belum cukup umur, belum mempunyai SIM ya. Terus kemudian ada yang tidak memakai helm, ya itu termasuk melanggar aturan. Ya, jadi kita hari ini akan mempelajari materi aturan yang ada di lingkungan sekitar. Tahukah kalian apa itu aturan? Ada yang tahu aturan itu apa sih? Aturan itu Kira-kira apa? Aturan itu apa? Tata krama. Dan kira-kira di rumah kalian punya aturan tidak? punya. Aturannya apa di rumah kalau di rumah? Tidak boleh pulang malam. Tidak boleh pulang malam. Terus ya, sebelum tidur membersihkan tempat tidur. Ada lagi? Tidak boleh buang sampah di kebun, Bu. Ya, tidak boleh membuang sampah di kebun. Jadi itu semua termasuk aturan. Aturan itu adalah ketentuan yang dibuat untuk mengatur perilaku atau perbuatan kita. Nah, biasanya peraturan itu ada yang tertulis dan tidak tertulis. Nah, kira-kira aturan yang ada di rumah kalian itu aturan tertulis atau tidak tertulis? Aturan tidak tertulis. Aturan tidak tertulis itu aturan yang tidak tertulis dan wajib atau harus dilaksanakan. Nah, selain di rumah kalian pernah melihat suatu aturan tidak di tempat umum atau di mana? Pernah melihat sebuah aturan? Pernah. Di mana Mas Afan? Di Kira-kira kita kantor, bisa Bu. melihat Di kantor tulisannya jangan membuang sampah sembarangan. Ya, itu termasuk aturan tertulis. Ya. Selain di kantor, ada lagi yang pernah melihat aturan di tempat umum? Di sekolah, Bu. Ya, di sekolah kira-kira apa Mbak Eda aturan di sekolah? Bisa ada aturan jangan parkir sembarangan. Jangan parkir sembarangan. Itu biasanya tertulis di Tempat parkir. tempat parkir. Ya. Nah, pada umumnya peraturan berlaku dalam suatu tempat atau lingkungan masyarakat. Aturan ini berlaku di mana saja
Kira-kira di sini di rumah kalian saling membantu tidak, sesama kakak atau sesama adik, membantu ibu atau ayah? Membantu. Ya, contohnya membantu apa? Menyapu. Mencuci, ya, mengepel. Lalu ada aturan di rumah itu merapikan tempat tidur setelah bangun tidur. Coba di sini Mas Afan pagi-pagi tempat tidurnya dirapikan atau tidak? Dirapikan, Bu. Dirapikan, ya. Jadi sebelum setelah bangun tidur itu tempat tidurnya dirapikan. Ya. Nah, ketika bangun tidur setelah merapikan tempat tidur itu kalian biasanya ngapain? Mandi. Setelah mandi sarapan. Kemudian setelah sarapan Ke sekolah. ke sekolah kalian berpamitan atau tidak? Berpamitan. Nah, berpamitan kepada orang tua itu termasuk aturan di rumah, aturan tidak tertulis. Ya. Lalu ada aturan menyelesaikan pekerjaan rumah sebelum bermain. Ayo, siapa di sini yang mau main tidak menyelesaikan pekerjaan rumah? Amir, Bu. Ayo, Amin. Amin habis pulang sekolah langsung main ya? Ya, Bu. Main pulangnya maghrib, Bu. Pulangnya maghrib. Main pulangnya maghrib, ayo. Apa Jangan itu? begitu ya, Amin. Jadi sebelum bermain kita harus menyelesaikan pekerjaan rumah, misalnya menyapu dulu atau mencuci piring. Setelah itu baru boleh bermain. Nah, ketika bermain itu kita juga harus mengenal waktu. Ya, tidak boleh pulang lalu ya. Nah, ketika bermain itu kita meminta izin dan memberitahu orang tua apabila ingin pergi. Ayo, siapa yang kalau mau main tidak izin? Cari orang tua. Ayo. Nggak boleh ya. Jadi kalau kita mau bermain itu harus izin sama orang tua agar orang tua tidak khawatir. Lalu ada aturan di sekolah. Dan di sekolah juga terdapat aturan untuk dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah. Warga sekolah kira-kira siapa saja? Ada siswa, guru, siapa lagi? Kepala sekolah. Jadi aturan di sekolah tidak hanya ditujukan untuk siswa dan guru saja, tapi juga untuk seluruh warga sekolah. Contoh aturan di sekolah itu yang pertama menghormati dan menghargai bapak dan ibu guru. Contohnya ketika kita sedang pergi ke kantin ada guru lewat, kita harus menyapa, saling dan menyapa. Lalu mengikuti kegiatan belajar dan mengajar dengan baik dan tertib. Ya. Terus ada mengerjakan tugas sekolah dengan penuh rasa tanggung jawab ya. Lalu ada yang contoh aturan di sekolah mengikuti kegiatan upacara bendera dengan tertib dan hikmat. Coba selain itu ada lagi contoh aturan di sekolah apa? Membuang sampah dan melaksanakan kegiatan kelas. Lalu yang ketiga ada aturan di masyarakat. Aturan di masyarakat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama tadi ada aturan tertulis dan tidak tertulis. Aturan tertulis itu berupa ketentuan yang tertulis yang telah disepakati untuk dilaksanakan oleh seluruh warga masyarakat. Nah, aturan ini bisa ditempel di papan pengumuman dan lain-lain. Aturan ini bersifat mengikat atau wajib. Ya, seperti tadi Mbak Eda menyebutkan aturan di sekolah, aturan apa? Ya, seperti tadi Mbak Eda menemui sebuah aturan tertulis ya, ditempel di tempat parkir, tidak boleh dilarang parkir sembarangan. Itu termasuk aturan tertulis. Ya. Contohnya tamu yang bermalam 1 kali 24 jam wajib lapor kepada ketua RT. Itu termasuk aturan tertulis. Lalu yang kedua ada aturan tidak tertulis. Nah, aturan tidak tertulis itu adalah aturan yang telah disepakati bersama untuk
dilaksanakan. Aturan ini seringkali bersumber dari kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di lingkungan masyarakat tersebut. Meski tidak tertulis, namun aturan tidak tertulis ini tetap harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jika tidak, bagi pelanggar aturan tidak tertulis bisa dikenai sanksi sosial. Contohnya, aturan tidak tertulis menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Nah, sekarang Ibu akan bertanya, materi yang tadi Ibu jelaskan, adakah yang masih bingung, adakah yang belum paham? Tidak. Paham semua? Baik, jika paham, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Kelompok satu itu ada Amir dan Indra. Kelompok dua ada Fadilah dan Afan. Nah, Ibu akan berikan kalian sebuah LKPD. Nanti dijelaskan ya. Untuk LKPD yang pertama itu, nah Ibu akan menjelaskan ya. LKPD yang pertama itu nanti ada sebuah gambar, Nah silakan kalian mengisi aturan tersebut sesuai gambar yang tersedia. Bisa dipahami? Bisa. Nah, untuk pengerjaan LKPD yang kedua itu disajikan sebuah tabel. Nanti kalian dibaca ya, itu setiap kegiatan-kegiatannya itu termasuk penerapan aturan di rumah atau di sekolah atau di masyarakat. Bisa? Bisa. Oke, itu bagi ya. Silakan dikerjakan. Ibu beri waktu selama 20 menit dari sekarang secara berkelompok. Kelompok satu, adakah kesulitan? Tidak, Ibu. Bisa? Bisa. Terus kelompok dua? Bisa? Bisa? Apa? Sudah selesai anak-anak? Sudah. Baik, jika sudah selesai, silakan kelompok satu bisa mempresentasikan hasilnya ya. Ayo, Mbak Linda. Ya, jadi aturan di rumah itu ada merapikan tempat tidur, membantu pekerjaan rumah, berpamitan ke orang tua ketika mau pergi, tidur pukul 9 malam. Lalu aturan di sekolah yaitu ada menerapkan penjelasan guru saat di kelas, mengikuti upacara bendera pada hari Senin, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, dan menjaga kebersihan sekolah dengan membuang sampah pada tempatnya. Kemudian ada aturan di masyarakat, ada mengikuti kerja bakti di lingkungan masyarakat dan menjaga ketertiban di masyarakat. Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Baik, sudah ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok satu. Ya, kelompok satu bisa kembali ke tempat dulu. Terima kasih, Ibu. Kelompok satu bisa dilanjut, Mbak Fadila dan Mas Afan. Untuk presentasi lanjut ke depan, silakan. Silakan. Ya, jadi yang pertama itu ada tidak tidur larut malam. Ini itu aturan di rumah. Yang kedua itu datang pagi agar tidak terlambat, aturan di sekolah. Yang ketiga Ya, menjenguk tetangga yang sakit itu aturan di masyarakat. Kemudian berbaris terlebih dahulu sebelum sekolah itu aturan di sekolah. Ya. Beri tepuk salut untuk kelompok 2. Tepuk salut. jempol, jempol, salut gitulah. Silakan kelompok 2 bisa kembali ke tempat dulu. Baik, langsung dapat
Membantu Orang tua. membantu orang tua. Ada lagi? Pamitan sebelum pergi. Iya, pamitan ke orang tua sebelum pergi. Terus yang kedua, aturan di sekolah. Apa saja contohnya? Menghormati bapak ibu guru. Ya, menghormati bapak ibu guru. Lalu Melaksanakan tiket. melaksanakan tiket, melaksanakan upacara. Kemudian ada lagi? Tidak parkir sembarangan, ya. Yang ketiga, gangguan di masyarakat. Apa saja contohnya? Dilarang menerobos lalu lintas. Dilarang menerobos lalu lintas. Melaksanakan kerja bakti. Ya, melaksanakan kerja bakti, ya. Silakan dicatat ya untuk catatan di buku kalian. Nanti Baik, Bu. dipelajari dan dibuka lagi di rumah. Baik, Bu. Bisa kalian? Bisa, Bu. Nah, sekarang Ibu akan bertanya pada kalian. Materi hari ini sudah paham semua? Sudah. Adakah yang masih bingung? Tidak. Jika sudah paham, Ibu akan membagikan soal evaluasi. Ini nanti dikerjakan secara mandiri ya, bukan berkelompok, dikerjakan sendiri-sendiri, tidak boleh mencontek teman. Bisa dipahami? Bisa. Ibu akan beri waktu kalian untuk mengerjakan soal evaluasi dalam 20 menit. Silakan dikerjakan dari sekarang. Ayo Mas Afan, tidak boleh mencontek. Alhamdulillah, Bu. Ya. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Jika sudah selesai, Ibu akan tarik jawaban kalian ya. Baik, ini soal evaluasinya sudah dikumpulkan semua ya. Nah, sekarang Ibu akan bertanya, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Adakah yang kalian senang? Yang suka? Yang bagian apa kalian suka? Nonton video. Ada lagi? Jadi poin dulu. PowerPoint, melihat PPT. Terus ada lagi? Berkelompok. Ya. Kemudian adakah materi yang kalian belum pahami? Tidak. Sudah paham semua ya? Sudah. Sudah paham semua. Nah, karena sudah paham semua, materi untuk pertemuan selanjutnya itu kita akan mempelajari tentang membuat dan melaksanakan aturan. Ya, nanti kalian di rumah bisa mempelajari materi tersebut terlebih dahulu ya. Nah, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, sebelum pulang kita menyanyikan lagu Anak Kambing Saya bisa? Bisa. Secara bersama-sama ya. Di mana Anak kambing saya, anak kambing saya ada di kota Bandung. Mana di mana anak kambing saya, anak kambing saya ada di pantai Sanur. Kata wanita ini, kata wanita ini, kata wanita ada di kampung baru. Kata wanita ini, kata wanita ini, kata wanita ada di kampung baru. Ya, semangat ya, masih semangat ya, mau pulang. Semangat, Bu. Baik. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Afan dibimbing berdoa. Baik, Bu. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
bil haqqi wa